Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita diberikan napas hidup, bisa makan, bisa bernapas tanpa membeli oksigen, kita bisa duduk tenang, menikmati hidup bersama keluarga, itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih tetap berjalan bersama kita, menyertai kita, beracara dengan kita. Rencananya Tuhan harus digenapi dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan masih memiliki rencana-rencana yang besar atas kehidupan kita tanpa terkecuali. Jadi kalau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam diri kita, harusnya kita nggak memiliki kekhawatiran. Bapak Ibu meski ingat nih, setelah kita mengalami kelahiran baru, Yesaya 36 ayat 25 sampai 27 jelaskan begini loh. Setelah kita mengalami kelahiran baru, manusia roh lama kita dibuang karena mati, nggak kenal Tuhan. Diberikan manusia roh yang baru, yang kudus, yang suci, yang benar-benar mirip seperti Tuhan. Makanya Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita. Bayangin, Allah yang maha perkasa, Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang pernah membelah lautan, Allah yang mencukupi makanan orang Israel di padang gurun. Bayangin, di padang gurun nggak ada Ferragamo, toko sepatu Ferragamo nggak ada, Giordano toko baju juga nggak ada. Bayangin, selama 40 tahun sepatunya orang Israel, sandalnya, bajunya nggak pernah rusak loh. Selama 40 tahun. Artinya apa? Dipelihara Tuhan. Itu Tuhan hanya nyertain orang Israel lewat tiang awan dan tiang api. Lalu zaman perjanjian lama yang diurapin Tuhan, roh Tuhan itu adanya pada imam, kalau nggak pada imam, pada nabi, pada raja. Itu saja. Tapi di dalam perjanjian baru, roh Tuhan itu ada pada setiap orang percaya yang mengalami kelahiran baru. Dalam diri kita ini ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir ke menuju tanah perjanjian, yang memberikan makan di padang gurun, yang menjadi tiang awan dan tiang api, yang menurunkan mana dari langit dari surga setiap hari, yang menjagain sepatunya tidak pernah rusak, bajunya tidak pernah rusak selama 40 tahun. Karena nggak ada toko Ferragamo, nggak ada toko Gucci, nggak ada toko Giordano. Dipelihara baju dan sepatu mereka. Dan Allah yang sama itu tinggal dalam diri kita. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Allah yang maha perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu tinggal dalam diri kita. Harusnya kita tuh yakin. Kalau kita ini tahu, yakin, pasti yakin, benar-benar tahu ya, benar-benar ngerti, kenal sungguh-sungguh Tuhan yang kita layani siang dan malam. Tuhan itu ada dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Kita berjalan kemanapun kita nggak perlu takut. Kita ngadapin apapun kita nggak perlu gentar. Kita ngalami masalah sulit apapun tidak perlu gentar. Bertahun-tahun sering saya mengalami masalah kekurangan. Saya tuh sering kadang dibawa ke dalam satu tempat yang mengerikan. Tempat titik tertentu saya tuh mengalami kekurangan. Benar-benar nggak ada pengharapan lagi. Saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Saya kadang kepentok, nggak bisa melakukan apa, berpikir pun kadang susah, mau nangis juga air mata udah habis, karena nggak tahu jalan keluar. Tapi di ujungnya Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu buka jalan. Kadang kita pernah benar-benar mengalami masa yang sulit banget dengan istri saya, benar-benar sulit lah. Saya susah jelasinnya karena sulitnya saya benar-benar nggak ngerti jalan keluarnya. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara. Artinya apa? Ketika kita ini kenal Tuhan, melayani Tuhan, Allah yang kita sembah siang dan malam, kita mesti kenalin. Kalau orang kenal Tuhan, nggak ada kekhawatiran. Ada sedikit, tapi tetap lewat. Karena apa? Lawan dari kekhawatiran, lawan dari ketakutan adalah iman. Di mana ada iman, ketakutan, kekhawatiran nggak ada. Di mana ada kekhawatiran ada, iman nggak bekerja. Nah, Bapak Ibu mesti ngerti ini dulu nih. Meski punya kesadaran penuh bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha perkasa, Allah yang membelah laut, Allah yang pernah menurunkan mana dari surga, Allah yang pernah menghentikan bulan di zamannya, matahari di zamannya Yosua, itu Allah yang perkasa itu tinggal dalam diri kita, tinggal di dalam hidupnya Bapak Ibu, tinggal dalam pribadi Bapak Ibu. Dia tidak hanya tinggal, dia menyertai. Dia tidak hanya menyertai, dia mengurapin kita. Harusnya kita sadarin itu dulu. Kalau kita sadar bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal dalam diri kita, kita mau berjalan kemanapun, mau ke lembah kekelaman, mau ke lembah bayang-bayang maut, mau ngadapin tantangan, mau ngadapin goncangan kayak apapun, kita nggak perlu takut loh. Karena kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang lain. Hari ini kita ngelihat hampir setiap hari
Saya lihat teman-teman saya hampir setiap hari ada yang meninggal. Apalagi saya ngelihat di teman-teman di Facebook, nggak mamanya, nggak saudaranya, banyak sekali meninggal. Bahkan adik ipar saya hari ini positif COVID. Setelah itu kemarin mamanya, kan mama mertua adik ipar saya dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Belum teman-teman saya dipanggil Tuhan. Kita dalam kondisi berjalan dalam ketidakpastian hari ini. Semua orang berjalan dalam ketidakpastian. Terus kalau ngomong besok, bagaimana kita menjalani besok? Saya sendiri aja tidak tahu. Saya menjalani bagaimana? Bisnis usaha bagaimana? Pelayanan bagaimana? Kita nggak tahu. Kondisi kesehatan bagaimana? Kita nggak tahu. Apakah kita masih dipercayakan umur panjang? Kita tidak pernah tahu. Karena kita nggak benar-benar nggak ngerti. Yang kita ngerti ya satu hal, yaitu Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memproteksi kita. Tuhan mencukupin kita. Kita harus kenalin Tuhan itu dulu. Kalau kita ini kenal Tuhan, kalau benar-benar mengerti Tuhan, kita meskipun ngalami kayak apapun, kondisi kayak apapun, kita nggak akan pernah goncang. Kita nggak akan pernah panik. Kita nggak pernah histeris. Kita bahkan tidak pernah ngomong begini, Tuhan bagaimana Tuhan? Tuhan kapan Tuhan dipulihkan? Why God why? When God when? Tuhan kapan Tuhan? Tuhan kenapa Tuhan? Kita nggak akan pernah mempertanyakan itu. Kita hanya just trust. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu baik adanya. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Allah yang diserial, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, seluruh kepada kelimpahannya. Baik, buka sebentar di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 11. Saya bacakan saja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sendiri tahu loh rancangan-rancangan atas hidup kita, mengenai kita, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa dalam hidup kita? Rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam diri kita. Bukan kekacauan, bukan kepanikan, bukan stres, bukan kekhawatiran. Tapi Tuhan memberikan satu rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ketenangan di dalam batin kita itu sumbernya bukan karena kita memiliki mobil baru, memiliki uang yang baru, bisnis baru, pekerjaan baru, rumah baru, bukan. Tapi ketenangan dan damai kita itu letaknya pada pribadi Tuhan sendiri. Dalam pribadi Tuhan sendiri. Kita mesti tahu nih. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak akan memberikan kita ini kecelakaan, mengalami maut, mengalami babak belur, hidup berantakan. Tuhan nggak pernah merancangan seperti itu. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, maut, atau babak belur segala macam. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, selama Bapak Ibu hari ini masih bisa mendengar firman hari ini, bisa mendengar firman hari ini, artinya Tuhan belum selesai dengan hidup Bapak Ibu. Tuhan masih memiliki rencana damai sejahtera, rancangan penuh pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan. Perhatikan baik-baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan loh. Berarti kalau ada rancangan Tuhan, berarti juga ada rancangan manusia, juga ada juga rancangannya setan. Jadi ada rancangannya Tuhan yang harusnya kita itu berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi juga ada rancangan manusia sendiri, juga pasti ada juga rancangan-rancangan setan. Nah, yang perlu kita ngerti itu ngikutin rencananya Tuhan, ngikutin blueprintnya Allah. Saya udah ngomong berkali-kali bahwa kemarin juga saya pernah singgung di khotbah bahwa kalau kita ini mau sukses dan berhasil itu simple. Dengerin suara Tuhan dan lakukan, that's it, kelar. Yang jadi masalahnya kita itu jarang mendengarkan suara Tuhan. Kadang kita mendengarkan suara perkataan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, dengerin perkataan orang lain, bahkan dengerin suara setan. Karena apa? Kalau kita mendengarkan suara kita sendiri, rancangan kita sendiri, rancangan setan, ujungnya pasti gagal. Ujungnya pasti gagal. Tapi kalau kita ngikutin Tuhan, mau dengerin suara Tuhan, itu pasti Tuhan bikin berhasil. Yang jadi masalahnya, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya sering kali berdoa bukan mendengarkan suara Tuhan, Pak. Saya lebih mendengarkan suara tokek dan nyamuk yang kebanyakan. Nah, itu perlu dilatih. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi domba-dombanya Tuhan pasti kenal suara gembalanya. Kalau kita ini nyembah Tuhan, benar-benar setiap hari bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan,
memiliki pergaulan dengan Tuhan. Makanya kalau berdoa, jangan asal berdoa, minta diberkati, minta diurapi, minta dipakai Tuhan, minta dicukupi semua kebutuhan. Udah lalu lupakan semua kebutuhan itu. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Kita nggak usah jerit-jerit, kita nggak usah teriak-teriak. Tuhan tuh tahu kepentingan kita, kebutuhan kita itu udah tahu. Coba datang kepada Tuhan tuh, berikan hati kita ini untuk nyembah, berikan persembahan yang terbaik. Hati kita, hidup kita, mulut kita, kata-kata kita, kasih pujian penyembahan yang terbaik. Sembah Dia, senangkan Tuhan dengan pujianmu. Kita kalau menyenangkan Tuhan tuh pakai apa sih? Kita mau senangkan pakai uang, orang hari ini uangnya Bapak Belur kok. Coba berikan, senangkan dengan kata-kata yang memuji, menyembah, memuliakan Dia. Lakukan itu sejam, 2 jam. Pak, saya nggak ada waktu, bohong. Kalau orang manusia itu nggak punya waktu tuh hanya menipu dirinya sendiri aja. Karena apa? Merasa dirinya paling penting, merasa dirinya paling pokoknya merasa paling hebat. Makanya untuk berdoanya sampai nggak punya waktu. Kita itu seringkali berbohong pada diri kita sendiri loh. Saya nggak ada doa karena ada waktu, bohong. Kamu berdusta, kamu ngomong palsu, pasti ada waktu. Yang jadi masalahnya dagingmu lebih ngontrol, lebih mengendalikan, makanya malas berdoa. Dan ini perlu dilatih nih setiap hari ini, berdoa setiap hari ini. Coba ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan tuh janji ngomong gini, hari ini kalau kamu berseru nih, dalam kekhawatiranmu, dalam kekacauan hidupmu, dalam masa depanmu yang tidak jelas ini, tapi kalau hari ini kamu berdoa kepadaku, kamu seru, berlutut di hadapanku, nyembah, menyenangkan, aku tuh dengerin. Itu janjinya Tuhan kok. Ini loh, baca nih loh ayat ini. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan janji loh, doa kita dijawab Tuhan, doa kita didengar Tuhan, bahwa Tuhan akan hadir menyertai kita. Satu hal lagi, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu mengalami apa keadaan hari ini? Pekerjaanmu Bapak Belur, keuanganmu Bapak Belur, utang belum dilunasi. Besok mau makan apa nggak tahu. Besok mau bayar anak-anak sekolah pakai uang apa nggak ngerti. Serahin kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ngomong masalah besok mau bayar pakai apa tuh, saya sering kali ngalami. Nggak tahu. Besok saya ini bayar utang nilainya gede itu, saya mesti nutupin pakai apa ya? Saya tuh nggak tahu. Sering kali saya nggak ngerti karena memang kita lagi nggak pegang uang. Ketika kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada ada saja, Tuhan itu bikin di momen-momen kritikal terakhir itu Tuhan selalu buka mujizat, buat mujizat yang ajaib dan luar biasa. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami masa-masa sulit ya, ada beberapa orang itu lagi sakit ngap-ngapan di rumah sakit karena COVID. Mungkin dokter vonis sudah nggak ada pengharapan. Ada orang divonis kena penyakit kanker. Ada yang divonis nggak, hidupnya udah nggak lama lagi. Keluarganya di ujung tanduk, pernikahannya di ujung tanduk. Banyak orang mengalami masa sulit. Keuangannya udah nggak tahu besok mau makan apa, beli beras pakai apa, bayar maintenance pakai apa, bayar IPL, bayar apa. Banyak sekali orang mengalami masa-masa sulit. Dan ketika masa sulit itu diizinkan Tuhan, itu sebenarnya apa? Itu bagian dari proses permukaan kita. Tuhan tuh izinkan itu, kita tuh seringkali diremukkan, diserial, benar-benar diremukkan hati kita yang di dalam ini. Karena apa? Hati kita yang di dalam ini seringkali keras, bandel, menang sendiri, merasa bisa, merasa hebat, merasa mampu, merasa sanggup. Dan untuk kita ini memiliki hati yang nurut, dengar suara Tuhan, ngikuti rencana Tuhan tuh, ngikuti rencana Tuhan yang damai sejahtera, penuh pengharapan tadi itu, kita tuh seringkali harus diremukkan dulu. Karena manusia itu seringkali bebal. Bapak Ibu, orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan. Kalau Bapak Ibu tahu, Mesir susah sekali keluar dari hatinya orang Israel. Karena hati orang Israel itu tegar, tengkuk, bebal, maunya yang enak-enak. Makanya orang-orang Israel yang umurnya di atas 20 tahun itu dihabisin Tuhan. Dihabisin, benar-benar mati di padang gurun. Hanya disisakan 2 orang, Kaleb dan Yosua, karena dimiliki hati yang luar biasa. Makanya kalau kita ini, hati kita ini ketika dibentuk, diproses ini degil, keras, bantah, ngomel, ngedumel, mempertanyakan janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau dalam kondisi hari ini Bapak Ibu mempertanyakan, Tuhan mana Tuhan? Tuhan kok nggak tolong saya? Artinya Bapak itu mempertanyakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mempertanyakan Tuhan, iman tidak bekerja loh. Cukup kita percaya.
kita senangkan Tuhan, kita coba berikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita ikutin Tuhan. Tuhan pasti cukupin. Ingat nggak? Kalau kita ini berdoa kepada Tuhan dalam kondisi jerit sama Tuhan, dalam kondisi terjepit jerit sama Tuhan, Bapak di dunia aja ngomong begini, nggak mungkin dong kamu minta roti saya kasih batu. Nggak mungkin kamu minta ikan saya kasih ular, atau saya kasih kalajengking, nggak mungkin. Bapak di dunia aja nggak melakukan seperti itu, apalagi Bapak di surga. Hanya seringkali kita itu serakah, terus degil, keras kepala, maunya menang sendiri, maunya pokoknya diikutin segala macam. Tuhan kan nggak mau seperti itu. Karena Tuhan kita bawa ke dalam proses-proses peremukan demi peremukan. Mungkin kalau keuangannya cukup, diremukkan melalui perkara dengan orang lain, masalah dengan orang lain, masalah dengan suami dan istri, dengan pasangan hidup, dengan anak mungkin, dengan mertua, dengan mantu, segala macam. Kadang diizinkan kita itu menghadapi masalah-masalah. Tujuannya kalau kita menghadapi masalah sulit yang tidak benar-benar nggak tahu jalan keluarnya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tuhan sedang bawa kita dalam proses peremukkan, diremukkan, beremuk, sampai hati itu nurut ngikutin apa yang Tuhan mau. Buka sebentar di Mazmur pasal 46 ayat yang 10. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kadang di titik tertentu ketika kita ini diremukkan, jangan tanya kapan Tuhan dipulihkan. Jangan tanya kenapa ini terjadi. Stop, diem, ngikutin. Kita ikutin. Kita sedang diproses, dibentuk, diremukkan. Kita tahu Tuhan itu sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan sedang beracara dengan hati kita. Nikmatin saja. Bapak Ibu dalam posisi hari ini ya, harusnya itu bersyukur. Harusnya benar-benar bersyukur. Di tempat lain, yang di rumah sakit, yang lagi isolasi mandiri, banyak orang meninggal gara-gara isolasi mandiri. Yang lagi terbaring di rumah sakit itu loh, mau napas saja ngap-ngapan, susah, pengen mengalami kayak kita. Harusnya kita lebih bersyukur dengan kejadian seperti ini. Harusnya mulut kita itu lebih banyak puji Tuhan, thank you, ngomong terima kasih sama Tuhan. Semakin banyak menyenangkan Tuhan. Harusnya kita melakukan seperti itu. Bukan malah ngedumel, kekurangan uang ngomel, ngadepin masalah ngedumel, nggak tahu jalan keluar ngomel ngedumel. Itulah ciri-ciri orang yang nggak dewasa dalam Kristus. Saya berharap Bapak Ibu mengalami tingkat kedewasaan yang penuh. Benar-benar real mengalami kedewasaan yang sungguh-sungguh. Hidupnya benar-benar dewasa, bukan menjadi anak-anak kecil lagi. Kita bukan saatnya jerat-jerit. Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan kok belum tolong saya? Tuhan begini. Ngelihat orang lain ngiri, dijawab Tuhan. Itu mah setiap orang tuh memiliki urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ya kita yang perlu kita bereskan adalah sikap hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita diserial menjadi orang Kristen, sikap hati kita itu harus benar loh di hadapan Tuhan loh. Karena suatu hari kita akan ditelanjangi diserial, telanjangi, tidak ada yang tersembunyi. Dan kita harus datang kepada Tuhan, mempertanggungjawabkannya segala sesuatu. Ketika suatu hari kita menghadap Tuhan, akan dibuka nih film. Seperti film kehidupan kita. Dari umur lahir sampai kita dewasa. Sampai kita setelah mengalami kelahiran baru. Sampai kita dipanggil Tuhan. Diputar balik. Terus kalau kita melakukan hal konyol, hal yang melanggar kebenaran, yang melukai hati Tuhan, kita tuh akan malu di hadapan Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Hari ini yang kita pikirkan tuh apa? Bapak Ibu mau ngejar apa? Banyak crazy rich meninggal. Orang-orang kaya meninggal. Banyak orang-orang yang punya duit meninggal. Banyak orang kaya hari ini pindah ke luar negeri, cari tempat yang aman. Gak ada tempat aman. Hari ini mau ngejar apa? Yang sekarang Bapak Ibu mau ngejar apa? Uang, ketenaran, kehebatan, kepandaian, kekayaan. Hari ini bedanya tipis sekali loh antara hidup dan meninggal. Saya ngomong sama istri saya. Kita berdoa, suami istri ini. Tuhan berikan kami umur panjang, melewatin wabah ini. Melewatin wabah ini. Sampai kami bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan sampai garis akhir. Dan kami didapati menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saatnya kita ini hidup main-main, sembrono, serampangan, ngomel, ngedumel, kepahitan, sakit hati. Aduh, terlalu kampungan. Kristen kampungan itu, bukan Kristen Raja Wali itu, Kristen burung pipit itu. Tahu nggak Kristen burung pipit? Kristen
gagak Kristen burung gereja. Kalau kena masalah, tahu nggak ngapain kerjaannya? Nemploknya di kabel telepon, di chat, di WA, ribut sana, ribut sini. Raja Wali kalau menghadapi masalah, dia terbang tinggi, menghadapi badai, relax, enjoy. Yang suka ngumpul-ngumpul biasanya itu burung-burung. Tapi Raja Wali itu biasanya terbang sendirian, karena dia ingin bersendiri. Kita harusnya kalau menghadapi masalah, sendiri dengan Tuhan, jerit sama Tuhan. Bukan ngumpul, malah bikin gosip, malah segala macam. Tenang, diam, dan ketahuilah, kita kenalin Tuhan. This real Tuhan akan membela kita, memproteksi kita, menjagain kita. Apa yang perlu Bapak Ibu khawatirkan? Secara daging saya pun juga ada seperti itu. Saya bilang, tidak ada yang perlu saya khawatirkan, karena saya tahu Tuhan menyertain saya kok. Orang tahun-tahun lalu Tuhan sertain saya. Tuhan cukupin dari hal-hal yang rumit. Dulu hidup saya benar-benar nggak tahu ada pengharapan apa enggak. Pada titik tertentu saya waktu itu, waktu lama itu, baru awal-awal di Jakarta itu, wah, saya ngalami hal yang sulit. Seperti nggak ada pengharapan ini ke depannya ini. Ya, dan nyatanya sampai hari Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan pengaruh. Apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan memberkatin banyak orang dan memberikan dampak, bahkan mengubahkan hidup orang lain. Dan saya percaya Tuhan itu menyertai saya. Tidak hanya menyertai, tidak hanya menyelamatkan, Tuhan akan memakai hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang sama akan dilakukan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu. Amin. Tuhan tidak akan pernah berhenti berurusan dengan Bapak Ibu, karena Tuhan belum selesai dengan Bapak Ibu. Tidak usah khawatir dengan apa yang kamu makan. Burung pipit di udara aja dipelihara Tuhan. Bapak Ibu coba lihat nih, nanti besok pagi-pagi perhatikan keluar rumah, berapa banyak burung gereja di samping rumah. Kalau kita hitung burung gereja di Jakarta, burung gereja di Bekasi, burung gereja di Cikarang, dan burung gereja di Cilengsi, itu jumlahnya jutaan loh. Mereka nggak nanam padi, mereka nggak kerja macam-macam. Nyatanya mereka beranak pinak kan, dipelihara Tuhan kan. Burung loh itu, burung itu burung. Nggak ada makhluk mulianya sama sekali. Nah, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus. Bahkan sebelum kita bertobat saja, Bapa rela kirim Yesus mati di kayu salib, dipermalukan di kayu salib demi kita. Apalagi kita yang hari ini hidupnya bergantung sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan pelihara nggak? Pelihara. Nggak usah khawatir. Tuhan cukupi nggak kebutuhanmu? Cukupi. Kalau hanya just enough, itu artinya di padang gurun. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika orang Israel masih di padang gurun, dia itu makanannya, dikasih makanannya itu just enough. Dikasih mana, tapi kalau orang serakah, itu disimpan mana nyampe besoknya lagi, itu basi loh. Hanya cukup hari ini, cukup hari ini. Kalau Bapak Ibu masih dikasih makan hari ini, cukup hari ini, nikmatin, bersyukur. Bapak Ibu lagi di padang gurun itu, lagi di sekolahin Roh Kudus di padang gurun itu, diremukkan itu, benar-benar diremukkan, diajarin untuk rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti ada saatnya mulai masuk tanah perjanjian, dicukupin, mulai ada susu, madu, ada kelimpahan. Mulai belajar ngerti Tuhan. Oh, dulu saya just enough, sekarang mulai more than enough. Mulai berkelebihan, berkecukupan, berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Karena Tuhan punya maksud atas setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kita. Atas semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu, Tuhan tuh punya maksud dan tujuan. Bukan hanya itu aja, Tuhan juga punya maksud dan tujuan kalau Bapak Ibu diberikan mulut yang sehat untuk ngomong kebenaran, untuk jadi berkat pada orang lain. Makanya hati-hati, kalau mulutmu mau berkuasa, memiliki otoritas dan kuasa, mulutmu ngomong menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang mau diubahkan melalui mulutmu, mengalir urapan kesembuhan, urapan kelepasan, urapan berkat mengalir dari mulutmu. Hati-hati, mulut ini lebih banyak ngomong apa? Harusnya lebih banyak ngomong kebenaran firman Tuhan, ngomong janji Tuhan. Makanya jangan sembarangan mulutnya dipakai ngetumel, ngomel, menggerutu. Semakin ngetumel dan ngomel, menggerutu, ditambahin, diperpanjang tuh masa penderitaanmu. Nikmatin Tuhan, tenang, enjoy. Pak, Bapak nggak tahu aja masalah yang saya hadapin. Saya juga pernah ngalami masa yang di titik itu. Bahkan mungkin lebih berat dari Bapak Ibu. Bayangin, saya ini punya aset. Saya punya aset, tapi saya nggak punya uang cash. Itu sama dengan orang miskin, tau gak? Kalau kita nggak punya uang cash, tapi kita punya aset, aset bisa langsung dijual, kan nggak punya. Dulu pernah kita punya mobil bagus, tapi nggak punya uang sama sekali, nggak bisa jalan itu mobil.
Bukan kita kalau keluar mobil, keluar duit, bayar tol, beli bensin, dan sekali isi bensin bisa 500 ribu. Bayangin. Saya pernah ngalami di titik seperti itu. Masa-masa yang berat. Saya masa-masa yang nggak tahu mesti ngapain. Dan ternyata di ujung jalan buntu itu, di ujung jalan yang dikelilingi tembok seperti nggak ada jalan keluarnya, di situ Tuhan buka jalan. Di situ Tuhan sedang menunggu dengan semua jawaban atas persoalan hidup kita. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa itu, Allah yang maha perkasa, pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam hatimu. Pegang dadamu, pegang hatimu, pegang perutmu, pegang tangan kananmu, taruh di perut. Ini ikutin kata saya. Terima kasih Tuhan, Engkau tinggal dalam diriku. Ngomong sama-sama itu. Terima kasih Tuhan, Engkau tinggal dalam hidupku, tinggal dalam hatiku. Tidak perlu ada yang kutakutkan lagi. Tidak perlu ada yang kucemaskan lagi. Ngomong. Tidak perlu ada yang kutakutkan. Tidak perlu ada yang kucemaskan. Kelar kan? Hanya kita mesti sadari bahwa Tuhan yang maha perkasa itu tinggal dalam diri kita. Seringkali orang lupa dirinya yang menjadi Tuhan. Masalahnya yang menjadi Tuhan. Bingung, panik, histeris, jerit-jeritan, marah, emosian. Ya, itu tanda orang dikuasai dirinya sendiri. Bukankah kita ini kalau mau hidup dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh emosi dan amarah kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menyadari Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa tinggal dalam kita. Hari ini orang boleh meninggal. Hari ini setiap hari teman-teman boleh meninggal. Orang meninggal ditelan malaikat maut oleh wabah ini. Tapi kita akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan proteksi, Tuhan jagai, tetap jaga protokol kesehatan. Saya aja setiap keluar saya pakai masker double 5. Saya pakai sanitizer. Bukan berarti saya takut, bukan. Saya mesti jaga diri. Karena apa? Bukankah tubuh kita ini adalah baitnya Allah? Kalau kan Tuhan tinggal dalam diri kita. Di Korintus dijelaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kalau kita sadari tubuh kita adalah bait Allah, ya kita mesti jaga dong baik-baik. Jangan mentang-mentang begitu nantang. Oh, mana COVID, malah kena COVID nanti. Justru kita mesti jaga diri dengan baik. Kita proteksi diri, ikutin anjuran pemerintah yang ada. Pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya kita lakukan. Karena ada hukum Allah dan hukum roh. Kita harus memiliki hikmat dan pengertian. Benar-benar real, memiliki hikmat dan pengertian. Jangan sok-sokan mau tantang-tantangin COVID, nanti malah kena loh. Kita harus tahu kok itu. Kita berdoa dalam hati. Kita itu meski tahu diri. Saya beberapa hari ini tiap hari telepon emak saya di Jawa, dia bilang, iya, tetangga kanan kiri udah pada kena COVID di Jawa. Padahal itu di kampung. Pada kena COVID. Ada beberapa yang udah parah. Terus dia ngomong begini, uang itu ya, wis dikaro awake dhewe. Dijogo lambene, ojo ngomong sembarangan. Tahu nggak itu? Saya terjemahin itu pakai bahasa Ibrani. Ngomong begini, orang itu ya harus takut dengan diri sendiri dan takut akan Tuhan. Jangan nantangin, jangan sembrono, jangan sembarangan. Jaga mulutnya baik-baik, jaga sikap hatinya. Emak saya tuh ngomong begitu setiap hari saya telepon. Nah, padahal dia bukan hamba Tuhan. Dia ngotbahin hamba Tuhan. Karena saya tahu dia mak saya mesti dengerin dengan baik. Nah, memang kenyataannya benar, it's real. Kita harus tahu diri dalam kondisi seperti ini. Bergantung sama Tuhan, jaga kesehatan. Kalau perlu minum vitamin, Pak, vitamin mahal. Beli jahe, beli kunyit, beli kencur, Pak, beli direbus tuh, diminum tuh. Pak, saya nggak doyan, pokoknya minumlah, apalah, jaga kesehatan lah pokoknya. Amin. Tenang, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memproteksi. Dengerin baik-baik. Satu ayat terakhir di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup berkelimpahan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, supaya kamu bisa menikmati kelimpahan itu. Tuhan janji kok, Tuhan pasti berkati. Tapi berkat bukan jadi tujuan yang utama.
pribadi Tuhan yang menjadi tujuan utama, pasti kita diberkatin Tuhan, pasti dicukupin, pasti diberkati, disertai, dan dijagain Tuhan. Amin. God bless you.